Bahrain Grand Prix, balapan pertama kita di musim ini. Balapan yang sudah kita tunggu untuk lihat mobil muter-muter lagi. Dan seperti biasa, Wilhelmus berkumandang lagi. Gimana balapan semalam? Seru lah ya. Ya 7,5 kali ya nilainya kalau bisa ya. Karena meskipun Max jauh di depan, tapi belakangnya tuh kayak ada aja gitu loh yang rubuh. Drama Ferrari lah, Mercedes hilang power lah, Racing Bull gelut sampai akhir lah. Yuk langsung aja kita bahas 5 kejadian yang terjadi di balapan kemarin. Max gila. Gue inget banget ketika Red Bull tuh masih belum ngegas-gas banget pas di FP1 sama FP2. Orang-orang tuh langsung bilang, wah Red Bull udah pelan, Red Bull udah kurang, Max belum tentu menang, bla bla bla. Nyatanya mereka sepanjang free practice itu bukannya pelan, tapi mereka tuh ngetes simulasi balapan yang dimana nggak terlalu mentingin waktu tercepat. Dimana tuh yang lebih penting daripada sekedar menjadi yang tercepat di latihan atau kualifikasi, karena balapan adalah segalanya. Dan pada saat start awal balapan, Max kelihatan udah nyaman banget dan gak ada yang ganggu dia sama sekali. Macam biasa, dia langsung bikin jarak dengan semua orang di belakangnya dan langsung hilang di depan tanpa ada yang mengejar. Sampai dia masuk TV aja jarang anjir, kesorotnya pas awal doang sama pas menang. Bahkan gap dia sama teammate sendiri yang finish kedua itu 22 detik. Nunjukin betapa dominasinya dia dengan mobil yang sama. Dan yang lebih gila lagi, desain mobilnya RB20 yang hampir ngikutin Mercedes tahun lalu, yang dimana Mercedes tahun lalu kita tahu pelan, tapi itu benar-benar bekerja dengan baik di mobil ini. Karena dimana orang-orang pakai ban soft, abis itu hard lagi karena ya hard 2 kali karena ya bannya abis gitu. Max pakai ban soft, hard, soft. Ya, dia pakai soft lebih banyak daripada pakai ban hard. Dia bisa pakai 16 lap pakai soft tuh gila anjir. Dan fastest lap pula 1 menit 32,6 dimana orang-orang itu paling cuma 1 menit 34. Gila, 2 detik coy, gue gak ngerti sih. Pole position, mimpin tiap lap, fastest lah sama menang balapan. Sempurna ada Grand Slam dia semalam. Red Bull kelihatannya akan dominan lagi sih. Ya tim lain emang sih mulai ngedeketin mereka, tapi masih belum cukup buat nge-overtake mereka. Tapi lagi-lagi ini balapan pertama, kita nggak bisa ngambil benchmark dari sini. Dan juga bukan tidak mungkin di beberapa track tertentu, karena bisa aja tim yang lain lebih kenceng. Anyway, well done Max, Checo dan juga Red Bull. Masalah Leclerc. Nah ini yang mungkin orang dari tadi tunggu gue bahas ini. Ferrari kelihatan banget strong seperti biasa di hari latihan sama hari kualifikasi. Tapi tahun ini saat balapan pun mereka tetap kenceng gitu, tetap bagus dan juga tetap konsisten. Degradasi ban yang tidak separah tahun lalu dan juga bisa finish podium buat Sainz itu nunjukin bahwa mobil itu bisa fight ke depan. Tinggal nunggu setelan yang pas dan juga track tertentu juga dan juga beberapa upgrade pada mobilnya, dia bisa ke depan lagi. Kalau di sisi Sainz itu udah bagus, enggak di sisi Charles Leclerc. Masalah terus menghantui dia sepanjang balapan semalam, dimana kondisi rem yang tidak stabil, dimana suhu rem depan itu lebih panas daripada di belakang, dan itu bikin dia ngunci terus setiap ngerem masuk tikungan. Kita ngeliat dia setiap masuk tikungan tuh ngeremnya langsung ngunci bannya. Dan menurut info yang gue dapet, emang ada perubahan brake duct sebelum balapan kayak mungkin lebih safety. Tapi gue masih nggak yakin kalau itu adalah penyebabnya. Tapi yang jelas overheat rem itu bikin SF24 dia susah banget buat dikendalikan, apalagi saat masuk tikungan. Tapi beruntung Leclerc masih bisa bawa mobilnya finish keempat di balapan dan ngebawa poin solid banget buat pulang ke rumah. Tapi tetap gue sedikit kecewa sih, karena kesalahan setelan dikit aja pada setelan rem bikin mobil itu nggak stabil saat pengereman. Semoga di next race di Arab nggak ada lagi kayak gini-gini, karena ya kalau mau lawan Red Bull harus ya perfect gitu setelannya. Karena at least kalau dia perfect sih bisa fight ke Perez sih. But anyway, overall Ferrari gue rating 8 lah semalam. Performanya konsisten, bannya langsung gila, bannya upgrade banget sih daripada tahun lalu, dimana nggak langsung habis gitu. Ya meskipun urak-urakan di tengah balapan karena remnya Leclerc yang rusak, strategi aman, pace solid, itu udah keren banget. Kenceng di awal, pelan di akhir. Di belakang Red Bull ada 4 tim yang kelihatan deket banget sama mereka. Tapi yang kelihatan solid itu adalah Mercedes yang menjadi tercepat di FP2. Sampai Russell sama Lewis tuh pakai setup yang berbeda aja. Tapi pas kualifikasi, hasilnya Russell ketiga, Lewis ke-9. Dan pas balapan, Mercedes terlihat kuat banget buat ngejar Red Bull dengan nyalip Leclerc di awal balapan hingga naik ke posisi kedua. Awalnya, karena seiring jalannya balapan, mereka makin mundur juga kendor pace-nya. Dan ternyata masalahnya itu ada di power unit Mercedes yang bermasalah sepanjang weekend ini. Berawal dari Lewis yang komplain kok baterai boostnya cuma 1% gitu di mobilnya. Anjir, seakan kayak baterainya itu nggak ngecas gitu. Dan juga Russell yang dilarang buat mencet tombol overtake atau tombol mode boost karena dia lagi ada masalah mesinnya. Dan itu bikin mereka berdua kehilangan sekitar 140 hingga 160 horsepower lebih. Dan tentu itu bikin dia pelan banget dan dengan gampang di overtake oleh Sainz, Perez sama Leclerc.
Masalah mesin Mercedes ini anehnya terlihat lumayan banyak sih di minggu ini. Karena McLaren yang pakai mesin Mercedes juga sempat mengalami masalah juga pada hari latihan. Sampai Norris ganti beberapa partnya sebelum free practice. Tapi gue gak tahu ya masalah itu sama apa enggak. Tapi yang jelas itu sama-sama masalah di Mercedes. Dan masalah ini harus di-solve sih sama mereka. Karena hasilnya ngerugiin banget coy. Mungkin kalau Russell semalam mesinnya nggak masalah, dia bisa podium mungkin atau peringkat ketiga lah at least. Dan karena masalah ini, malah bikin Russell drop di belakang Perez, Sainz juga Leclerc. Dan bahkan hampir kekejar juga sama Norris di posisi ke-6 gitu loh di akhir-akhir. Dan pertanyaan mulai muncul. Mana nih Mercedes yang katanya bilang mereka tuh sudah bikin mobil yang bagus daripada tahun lalu, yang solid juga. Ya bagus sih, iya emang. Cuma reliabilitasnya upgrade juga dong. Kalian top speednya paling pelan loh, kayak gitu loh. Tapi masih panjang sih dan gue yakin mereka akan berbenah. Hasil kurang dan gelut gak penting. Racing Bulls banyak banget orang yang berekspektasi tinggi ya. Karena mereka benar-benar solid banget hasilnya saat di testing sama latihan. Dan bahkan beberapa orang pede bilang kalau mereka tuh bisa deket ke Aston Martin. Nyatanya nggak sama sekali. Finish di belakang Sauber sama Haas yang notabene lebih pelan daripada mereka, itu benar-benar hasil yang nggak bisa dibanggain. Tapi balik lagi, mungkin ini faktor track ya dimana track lain belum tentu mereka kayak gini gitu. Tapi tetap, hasilnya belum seperti yang diekspektasi. Kayak di testing gitu kan. Potensinya masih ada ini tim. Dan satu lagi sih gue minta, jangan diiringi dengan fight yang nggak penting kayak semalam Daniel sama Yuki. Itu anjir, Daniel sama Yuki tuh fightnya bikin mereka kalah sama Haas sama Sauber anjir. Ya oke lah mereka cuma posisi 13 gitu. Cuman ya gimana ya? Ya gue nggak bela siapa-siapa sih di sini. Cuma emang mungkin keputusan Racing Bull buat swap posisi mereka agak nyebelin sih buat di sisi Yuki ya. Karena Yuki terlihat kenceng juga gitu sama solid. Tapi di sisi lain Ricciardo tuh dari awal emang strateginya pakai soft gitu. Dan Yuki mungkin harusnya tahu kalau Ricciardo tuh pasti kenceng di akhir gitu. Dan ngejar dari belakang. Dan mungkin kalau langsung dikasih sama Yuki si Ricciardo bisa kejar Joe atau si Magnussen. Tapi apakah mereka saling ngalah? Oh tentu tidak. Mereka malah fight yang menurut gue buang-buang waktu. Yuki juga sebenarnya punya hak buat marah sih, karena ya Daniel tetap gak bisa overtake anyway gitu loh. Meskipun dia udah kasih lewat, tapi Daniel gak bisa overtake, makanya dia kesel banget. Cuma menurut gue perlakuan dia habis finish tuh yang hampir nabrakin diri ke Daniel, itu bocah banget. Bro, season masih panjang anjir. Lu bayangin kalau semalam tuh pas dia emosi tuh nabrak berdua gitu. Mobil bisa hancur cuma karena emosi sesaat. Nextnya semoga lebih aman lah ya fightnya. Alpine, Aston Martin, dan kesimpulan. Alpine yang seperti kita lihat ya hasilnya ya begitu. Apalagi yang mau dibahas. Ditambah habis balapan malah ada gosip tim direkturnya mereka keluar dari tim. Wah gila sih tim manajemennya boy. No comment deh. Nanti jadi kita tunggu info lebih lanjut soal Alpine ya guys. Kita langsung aja ke Aston Martin. Alonso cukup baik lah ya, mengingat emang pace orang di depan-depan dia tuh lebih kenceng gitu loh. Tapi ya poin itu udah bagus banget kok. Stroll sih yang keren banget anjir. Ketabrak di awal, paling belakang, comeback pelan-pelan, dan finish ke P10 anjir dapat poin. Gila keren sih. Wah mantap dah. Dan kesimpulannya adalah semalam tuh ya pembuka yang lumayan banyak drama sih. Dan masih banyak tim yang harus berbenah karena mengingat ini ronde pertama. Ya wajar karena masih banyak banget yang testing gitu kan. Dan pasti mereka akan upgrade ke depannya. Yap, itulah rangkuman dari apa aja yang terjadi di balapan kemarin episode 1. See you at Jeddah next week. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.